Anda kembali bersama kami di 60 Menit Special Report. Saudara, program makan bergizi gratis digadang-gadang mampu mengentaskan stunting dan menggerakkan ekonomi di daerah. Namun nyatanya, pemerataan program MBG di pelosok masih jadi PR besar. Padahal pemerintah mencanangkan daerah 3T yakni terdepan, tertinggal, dan terluar sebagai prioritas program MBG. Karena tidak selalu ada uang untuk membeli. Harapan saya semoga bantuan dari para pemerintah cepat datang. Kalau MBG di sini belum ada deh ya? Belum. Program unggulan Prabowo Gibran Makan Bergizi Gratis MBG yang dimulai sejak awal Januari lalu terus menuai sorotan. Program besar yang digodok sejak masa kampanye ini merupakan manifestasi Presiden Prabowo agar tak ada lagi anak kelaparan atau kurang gizi. Di atas kertas, MBG diklaim sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap kaum rentan, terutama anak-anak, ibu hamil hingga balita. MBG digadang mampu menekan angka stunting serta menggerakkan ekonomi daerah. Namun nyatanya, pemerataan MBG di pelosok masih jadi PR besar. Belum semua anak-anak di daerah terpencil mendapatkan makan bergizi gratis. Padahal, pemerintah mencanangkan daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar menjadi prioritas pelaksanaan MBG. Salah satunya, anak-anak di Tanah Flores. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu daerah dengan angka stunting tertinggi. Program pemenuhan gizi untuk ibu hamil dan juga anak seharusnya menjadi prioritas negara di sini. SMP Negeri 1 Komodo Labuan Bajo ini merupakan salah satu sekolah yang telah menerima program makan bergizi gratis di Kabupaten Manggarai Barat. Saya akan mengajak Anda untuk melihat seperti apa implementasinya di sini. Seperti inilah suasana SMP Negeri 1 Komodo Labuan Bajo menerima MBG sejak 17 Februari lalu. Dengan bantuan petugas Babinsa dan Babin Kamtipmas, tumpukan kotak makan dibagikan kepada ratusan murid jelang jam makan siang. Menunya beragam, disesuaikan ketersediaan pangan lokal dan situasi. Seperti saat bulan puasa, menu kering seperti telur rebus, minuman sereal instan, roti hingga jeruk jadi pilihan. Meski tak lengkap dengan susu, namun sebagian murid mengaku puas dengan porsi serta rasanya. Kalau menurut saya sendiri sih rasanya sangat enak dan makanannya juga sangat baik menurut saya. Kami sangat suka. Kalau menurut saya sangat cukup Pak, dan karena sangat banyak juga, sangat bergizi menurut saya. Kami sangat senang dan berterima kasih sekali kepada Bapak Presiden yang telah menyelenggarakan program ini. Karena kami bisa mencoba makan makanan ini dan juga bisa menjadikan snack. Karena banyak juga teman-teman yang tidak membawa uang jajan sehingga bisa makan makanan snack yang diberikan oleh pemerintah. Di sisi lain, sebagian murid menilai implementasi MBG masih perlu ditingkatkan. Dari porsi nasi dan sayur yang tidak konsisten, kesegaran nasi dan lauk, hingga kebersihan makanan. Mereka pun menagih janji pemerintah melengkapi menu makan dengan susu segar. Lauknya Apa tuh? kayak basi-basi gitu. Itu hari pertama. Terus sama rotinya kayak belum matang dalamnya. Kalau rasa? Enak. Not bad lah. Yang paling sering kita Iya. Susu. Untuk sebagian murid dari ekonomi menengah bawah, MBG tak sekedar soal rasa di lidah, namun perihal mengisi perut untuk bekal sekolah.
Fania, murid kelas 7 ini menyantap lahap menu MBG. Baginya, MBG cukup krusial menjadi pengganti makan siang di rumah atau mengurangi uang jajan di sekolah. Kehadiran MBG cukup membantu pengeluaran ibu tunggalnya yang bekerja di laundry salah satu hotel di Labuan Bajo. Ya, semenjak adanya makan bergizi gratis, perekonomian agak terbantu. Dapat mengurangi uang jajan dan tidak terlalu jajan juga di sekolah, dan mengurangi beban mama juga. Air mata Fania tumpah ruah kala bercerita kondisi rumah sejak ditinggal sang ayah merantau keluar pulau. Ekonomi keluarganya kini hanya mengandalkan gaji sang ibu yang hanya 1 jutaan per bulan. Jauh dari cukup. Ia masih menunggak uang komite Rp300.000. Papa bilang belum ada uang, pinjam uangnya orang. Mama bilang tidak usah chat lagi, saya biar mama yang bayar semuanya. Nanti kalau sudah ada mama kasih. Sekarang belum, masih sisa 300.000. Ibu Fania, Francisca Venica, yang bekerja dari pagi hingga sore, mengaku terbantu dengan program MBG. Ia tak lagi khawatir buah hatinya lapar. Ia pun senang mendengar cerita Fania soal lauk yang didapat di sekolah, sebab di rumah daging hanya disantap sesekali saja. Merasa terbantu sekali juga, karena mereka, anak-anak sering cerita kalau pulang, karena saya sering tanya, Mama ini, tadi makan apa? Makan ini, oh iya begitu, enak, iya enak. Daging juga memang sesekali sih. Makan 2-3 kali sebulan begitu. Hanya cuma mereka tahu saja anak-anak suka makannya enak-enak begitu. Mungkin di rumah kan masakannya biasa-biasa saja. Begitu ada ini kan mungkin karena masakannya enak atau apa, jadi mereka lebih ini suka gitu. Sementara Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Komodo Labuan Bajo, Matias Dima, menilai MBG akan sangat membantu masyarakat di Labuan Bajo dan menambah semangat belajar. Sangat-sangat diperlukan, MBG itu sangat diperlukan untuk kelanjutan ke depannya, karena rata-rata yang sekolah sini itu 70 sampai dengan 80% petani dan nelayan. Ketika dilaksanakan di 6 sekolah, 1 SMP dan 5 SD, mungkin sekolah lain ngiri loh. Kenapa hanya SMP Negeri 1 saja yang dapat di MBG awal-awal begini? Mereka kepingin juga untuk dapat ini MBG. Karena mungkin dapurnya harus ditambah lagi, bukan hanya 1. Harapan kita untuk kepada pemerintah pusat, karena program ini sangat strategis untuk pengentasan gizi buruk, stunting juga, mungkin dibuka secara menyeluruh untuk kedepannya. Begitu. Matias Dima juga menambahkan, selain MBG, berbagai keperluan sekolah seperti pemeliharaan gedung sekolah hingga penambahan buku penting jadi perhatian pemerintah. Untuk gedung-gedung sekolah itu perlu, gedung sekolah itu perlu dibangun, buku-buku juga perlu ditambah ke sini. Sayangnya, kisah seperti Fania hanya bagian kecil di Nusa Tenggara Timur. Per awal Juni 2025 di Provinsi Nusa Tenggara Timur, peserta didik penerima MBG hanya 77.304 anak dari total sekitar 4,5 juta penerima manfaat. Sementara di Flores masih ada 7 kabupaten yang belum menerima program MBG seperti Timur Tengah Selatan, Flores Timur, Nagekeo, Sumba Tengah, Manggarai Timur, Saburai Jua, dan Malaga. Di salah satu sekolah dasar negeri di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, gizi seimbang menjadi tambahan ilmu pelajaran. Walau hafal soal protein hingga karbohidrat, ironisnya program makan bergizi gratis belum mereka rasakan. Guru ajar tentang gizi seimbang. Gizi seimbang itu apa aja sih, Dek?
Ya. Gizi seimbang ada apa saja di situ? Ada karbohidrat, protein, lauk pauk, dan sayur-sayuran dan buah-buahan serta ilmu. Oke, kan kalau untuk ilmunya sendiri sudah paham gitu ya. Tapi kalau untuk ketersediaan makanannya di rumah ada nggak ya? Tidak selalu Tidak selalu ada. Itu karena apa? Apakah memang di pasarnya agak susah atau di rumah orang tua agak jarang? Gimana? karena tidak selalu ada uang untuk beli makanan. Harapan saya semoga bantuan dari para pemerintah cepat datang. Kalau MBG di sini belum ada deh ya? Belum. Jadi harapannya segera harus ada di sini ya. Di sekolah dasar lain yang berjarak beberapa kilometer, saya menemui kondisi serupa. Medan berbukit membuat akses menuju sekolah sulit. Jalan berbatu ini harus dilalui anak-anak setiap hari. Gizi dasar seperti protein dari telur atau ayam masih jadi barang mewah untuk sebagian anak. Rumahnya di mana? Ada yang di atas. Oh, ada yang di atas. Jalan kaki semuanya, Kak? Iya, jalan kaki. Itu jalannya rusak, susah nggak? Kalau jalan kaki bisa berapa lama itu? Setengah jam. Setengah jam? 1 jam? Kira-kira berapa lama itu kalau jalan kaki? Setengah jam. Sarapan apa kalau di rumah Adek? Sarapan sayur dengan lauk pauk. Kalau ayam, telur ada di rumah? Tidak ada. Ada yang tidak, ada yang ada ya? Iya. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai, Vensislaus Sedan, mengonfirmasi setengah dari anak didik di Kabupaten Manggarai tak makan pagi bergizi. Ia berharap program perbaikan gizi seperti MBG bisa segera dilaksanakan di Kabupaten Manggarai. Akan rame-rame angkatan saya belum makan pagi. Dan itu di atas 50% belum makan pagi. Mengomandoi kami untuk melakukan efisiensi anggaran. Karena salah satu agenda penting kita adalah bagaimana mewujudkan ini makanan gratis bergizi ini. Biar dia tidak makan pagi di pagi hari, orang tuanya tahu bahwa di sekolah sudah ada makan, bukan hanya makanan saja, tetapi makanan bergizi. Saya pikir itu juga akan memotivasi masyarakat untuk menyekolahkan atau untuk mengantar anaknya di sekolah. Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah 3 Badan Gizi Nasional Eni Indarti menyatakan hingga akhir Maret baru terrealisasi 32 dapur dari target 113 dapur di seluruh Nusa Tenggara Timur hingga akhir tahun. Lambatnya pemerataan MBG di Tanah Flores dikarenakan medan yang menantang. Selain itu, cukup sulit mencari mitra dapur sebab harga per porsi yang ditetapkan pemerintah tak sesuai dengan harga makanan di NTT yang jauh lebih mahal dari Pulau Jawa. 4 pulau besar yang harus dijangkau, dan itu pun aksesibilitasnya untuk ini effortnya sangat tinggi. Terus belum lagi nanti mereka memikir pasokan makanannya gitu. Itu kan apalagi Alor kan, Alor, Lembata, Saburai Jua itu kan pulau terluar. Jadi memang effortnya tinggi. Untuk angka 15.000 memang nggak cukup. Kami juga sudah menyiapkan nilai kemahalan. Karena memang di sana juga dari segi bukan lokasi ini ya, pertanian tanaman pangan, hortikultura, apalagi peternakan gitu ya. Mereka kan selalu mendatangkan itu semua itu dari Jawa dan Sulawesi gitu. Di sisi lain, Eni Indarti menegaskan program MBG untuk siswa tak cukup untuk menekan angka stunting. Perlu program intervensi lain yang menyasar perbaikan gizi ibu hamil. Stunting itu sebenarnya bukan hanya ini ya, pada saat kita memberi makan anak-anak. Sebenarnya hulunya itu adalah pada saat calon pengantin ya. Calon pengantin tersebut dia harus sehat, terus habis itu harus diberi edukasi. Itu berarti sinergi kolaborasi antara beberapa pihak, mulai dari hulunya dari calon pengantin, terus pada saat ibu hamil. Kami sih inginnya
Jadi promosi edukasi ya, MBG ini hanya di tempat sekolah aja. Tetapi seterusnya itu harus ada promosi mengenai angka kecukupan gizi di tingkat keluarga gitu. Itu yang lebih harus kita tekankan sehingga nanti angka stunting itu akan turun. 5 bulan program MBG bergulir, publik masih menanti perbaikan program yang menelan puluhan triliun rupiah uang negara. MBG harus menjadi kebijakan yang membawa maslahat bagi semua, bukan sekedar manuver pencitraan semata.